Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBORD 01 yang beranggotakan Omar Ataya Vito, Najwa Syahira Rosyan, Eka Putri Azhari Ritonga, Dia Lubustasari, dan Rizky Patriawan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemrograman berbasis objek yang diampu oleh Bapak Iwayan Wiprayoga Wisesa Eskom Mkom dengan judul Mortal Battle. Yang pertama itu adalah Introduction. Nah, Mortal Battle sendiri adalah sebuah permainan bergaya pixel art 2 dimensi yang terinspirasi dari game Mortal Kombat dan Tekken. Nah, game ini tuh memiliki fitur multiplayer dengan 7 karakter pemain. Nah, selanjutnya itu ada konsep dasar. Nah, pada konsep dasar ini memiliki 5 fitur. Yang pertama adalah fitur memilih map, yang kedua ada fitur story mode, yang ketiga ada fitur duel, yang keempat ada fitur duel multiplayer, yang kelima ada fitur memilih karakter pada duel mode. Nah, selanjutnya itu ada story mode-nya, yaitu adalah seorang mantan samurai tua yang akan membalaskan dendamnya karena keluarganya itu dibunuh secara brutal oleh sang demon samurai. Oke, kita lanjut ke aset. Di sini ada 7 aset karakter samurai yang dapat kita pilih pada fitur select character. Lalu lanjut ke game kategori. Mortal Battle ini adalah game bergenre 2 dimensi, dual fighting dengan gaya pixel art dan kontrol intuitif, sehingga pemain ditantang untuk serang, bertahan, dan menguasai arena. Lanjut ke tampilan game. Yang pertama, dapat kita lihat tampilan main menu dari game Mortal Battle. Apabila kita pencet start, maka akan keluar fitur untuk memilih mode. Ada duel mode, story mode, dan kembali ke main menu. Lalu, bila kita memilih salah satu dari mode duel atau mode story, kita akan diarahkan ke tampilan memilih map, di mana di sana ada map 1 dan map 2 yang dapat kita pilih untuk bertarung. Setelah kita memilih map, kita akan diarahkan ke tampilan memilih karakter, di mana ada 7 karakter samurai yang dapat kita pilih untuk bertarung. Setelah kita pilih semuanya, kita masuk ke dalam permainannya. Di permainan ini, player 1 dan player 2 dapat menyerang satu sama lain hingga salah satu dari mereka kalah. Dan yang terakhir, ada tampilan dari fitur pause. Kemudian pada slide berikutnya masuk ke bagian how to play. Dalam game ini, player 1 mengendalikan karakternya menggunakan tombol W, A, dan D untuk bergerak. W untuk lompat, A ke kiri, kemudian D ke kanan. Lalu menyerang dengan tombol E, R, dan T untuk berbagai jenis serangan. Melempar senjata dengan tombol Q dan mengeluarkan jurus ultimate dengan tombol F. Sementara itu, player 2 menggunakan tombol panah atau arrow case untuk bergerak. Menyerang dengan numpad 1, 2, dan 3, melempar dengan numpad 4, dan mengaktifkan ultimate dengan numpad 5. Sistem kontrol ini didesain supaya 2 pemain bisa bermain nyaman di satu keyboard dengan pembagian tangan kiri dan kanan, serta memungkinkan gameplay yang seru, responsif, dan penuh aksi. Kemudian pada slide berikutnya itu ada kelas. Yang pertama itu ada kelas karakter. Kelas karakter itu adalah parent-nya, jadi semua karakter diwarisin sifatnya dari sini. Yang kemudian kedua itu ada transforming karakter, yaitu karakter yang bisa berubah bentuk, misalnya punya 2 mode. Yang ketiga itu ada kelas fighter, ini kelas utama buat karakter duel. Yang keempat itu ada duel fighter dan story fighter. Kelas ini 2 jenis mode fighter, duel untuk versus, story untuk mode cerita. Terus yang berikutnya itu ada kelas karakter selection. Gunanya itu untuk mengatur tampilan pemilihan dalam karakter. Kemudian pada berikutnya itu ada kelas shuriken projectile, yaitu untuk buat objek lemparan kayak shuriken. Kemudian kelas yang terakhir itu ada entity, kelas dasar yang mungkin dipakai semua objek di game, kayak posisi gambar dan lain-lain. Kemudian masuk ke slide berikutnya, yaitu object identification. Di game ini kita punya beberapa objek utama yang digunakan. Yang pertama itu ada karakter yang berisi semua karakter dalam game. Yang kedua itu objek fighter 1 dan fighter 2, yaitu pemain yang kita kendalikan dalam duel. Kemudian yang ketiga itu ada samurai 1-7, ini adalah pilihan karakter yang bisa kita pilih. Kemudian yang berikutnya itu ada selection, bagian pemilihan karakter sebelum duel dimulai. Dan yang terakhir itu ada projectile, ini contohnya kayak shuriken atau senjata jarak jauh lain. Enkapsulasi, data seperti frame index, action, animation list disimpan dan dikelola secara private di dalam objek. Pengguna karakter hanya perlu panggil change action, update, dan draw untuk kontrol tampilan. Lanjut ke pewarisan. Factor mewarisi semua atribut dan metode dari entity. Menambahkan atribut dan metode khusus fighter, duel fighter pada modul duel P, dan story fighter pada story P. Juga mewarisi fighter dan menambah logika spesifik tergantung dari modul masing-masing. Polymorphisme.
Dual Fighter Override method dari update yang dipanggil dari game loop tanpa tahu tipe objek spesifik. Polymorphisme terjadi saat fighter update bisa memanggil implementasi berbeda tergantung kelas sebenarnya dual fighter atau story fighter. Demikian juga draw override memanggil gambar karakter dan projectile. Lanjut ke abstraksi, pemanggil cukup pakai move take damage tanpa tahu implementasi detailnya. Subclass bisa override update dan draw untuk memperluas fungsi. Nah, berikutnya di sini ada UML class diagram. Dimulai dari kelas karakter, itu memiliki hubungan komposisi dengan kelas transforming karakter. Transforming karakter ini digunakan untuk karakter 7 yang bisa bertransformasi, yang sekaligus nanti jadi boss. Dan selanjutnya ada kelas karakter selection untuk memilih karakter, ada karakter samurai 1 sampai 7. Selanjutnya di sini di atas ada kelas entity. Nah, entity ini dia punya hubungan pewarisan dengan kelas fighter. Jadi kelas fighter ini kelas turunan dari entity. Selanjutnya ada dua kelas yang lumayan besar di sini, ada dual fighter dan story fighter. Dual fighter ini untuk mode multiplayer dan story fighter ini untuk mode story. Kedua kelas ini punya hubungan komposisi dengan kelas fighter ini, yang artinya dual fighter dan story fighter ini kelas turunan dari kelas fighter. Selanjutnya di kanan ada kelas shuriken projectile untuk memberikan fungsi ke fighter untuk mengeluarkan shuriken. Oke, jadi ini adalah review game kami. Ini tampilan main menu kami, ada start dan exit. Dan ini untuk tampilan menu mode selection. Nah, di sini yang pertama ada dual mode, ada story mode, dan ada main menu untuk back ke main menu. Di sini ada map selection. Di sini ada map 1 dan map 2. Kita akan menggunakan map 1 dan di sini adalah tampilan untuk karakter selection. Kami punya 7 total karakter, yaitu samurai 1 sampai samurai 7. Ini adalah gameplay dari mode duel kami. Di sini player 1 menggunakan karakter spesial yaitu Samurai 7 yang memiliki fitur transforming dari mode normal ke mode flaming. Dan ketika salah satu dari player mati dan kalah, game akan lanjut ke ronde berikutnya tanpa mereset state dari skor. Jadi skor akan terus berlanjut hingga user memutuskan untuk restart dari pause menu. Dan di pause menu ada 3 pilihan tombol, yaitu continue untuk melanjutkan dari state yang di pause, restart untuk memulai ulang atau merestart semua state agar kembali dari awal, dan back to mode selection untuk kembali ke mode selection menu.
Berikut adalah gameplay story mode dari game kami. Story mode pada game kami memiliki 4 stage atau 4 tahapan yang akan melawan masing-masing karakter berbeda. Dan untuk meningkatkan kesulitan dari setiap stage, karakter yang dipilih memiliki atribut yang berbeda-beda. Semakin tinggi stage-nya, semakin banyak atribut yang dimiliki oleh karakter NPC seperti throw dan ultimate. Pada story mode ini, jika kita melakukan restart dari pause menu, itu akan mereset state kembali ke stage awal. Namun bila kita kalah pada stage berapapun itu, kita hanya akan mengulang dari stage tersebut. Sekian demonstrasi dari game kami. Saya akhiri, terima kasih.